Kisah ini diawali dengan seorang mahasiswa baru yang terkenal akan kepintaran serta kecantikannya, dan dia mendapatkan beasiswa. Universitas Gadjah Duduk atau UGD merupakan kampus elit ternama. Setiap tahunnya sekolah itu memilih satu murid terhormat yang akan mendapatkan beasiswa untuk belajar di sana. Najwa seorang murid cerdas yang bercita-cita sebagai fashion designer. Karena itu, ia bertekad untuk dapat kuliah di Universitas Gadjah Duduk, universitas terbaik di Indonesia yang terkenal dengan predikatnya. Kehidupannya yang sederhana tidak menghambat Najwa untuk menggapai cita-citanya. Hai Wak. Menurut lo gimana nih sama masuk universitas? Karena kan kenal banget. Kalau yang menurut gue biasa aja sih, kan dia di sini mau belajar. Hal yang benar. Iya. Ya udah deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kenzo. Saya menjabat sebagai ketua BEM di Universitas Gadjah Duduk. Dan yang di depan ini adalah cutting kalian yang juga anggota BEM yang nantinya akan membantu kalian dalam melaksanakan kegiatan PKKMB. Dan saya ucapkan selamat datang kepada mahasiswa baru yang telah diterima di universitas ini. Kegiatan MOS telah selesai dan para mahasiswa dibolehkan untuk keliling kampus atau istirahat. Najwa, si gadis itu, sedang beristirahat di bawah pohon sambil membaca novel yang dia pinjam dari perpustakaan. Kenzo yang juga ingin beristirahat itu juga berjalan menuju taman, dan ia melihat ada seorang gadis yang sedang duduk di bawah pohon. Dia memutuskan untuk pergi ke tempat gadis itu. Kenzo menyapa gadis itu dan mengajaknya berkenalan. Dan kebetulan novel yang dibaca oleh Najwa pernah ia baca. Mereka merasa cocok dan mengobrol panjang di sana. Oke, pelajaran saya sudahi. Sampai jumpa besok pagi. Lo Najwa kan? Ya kak, kenapa ya? Sin, Ikut kita mau kemana ya kak? udah itu aja. Lo ngapain deket-deket kayak gitu? Saya sama kak Kenzo cuma Lo itu kampungan. Jauh-jauh dengar dari Kenzo. Lo nggak tahu Kenzo itu punyanya Jasmine? Iya. Lo itu nggak pantas di samping Kenzo. Udah dekil, anak beasiswa, miskin, belagu lagi. Mana sok-sok lagi ketemu sama Kenzo di taman. Caper lo. Enggak kok kak, ini cuma salah paham. Bacot lo. Kalau
sampai gue lihat lo lagi sama Kenzo. Pistol. Lihat tuh. Udah ada di sini. Gue mau pesan nih, lo mau diisi nggak? Udah, selamat aku. Pulang. Bentar ya. Enggak bagus ya. Jadi apa aja sih? Enggak kok, tadi ada ini main bola. Gue di sini ya. Kita sama dia guys. Tahu nama ini macam mana? Kenzo ya? Ngapain dia berduaan sama Najwa? Wah, nggak bisa gue biarin nih. Gue harus kasih tahu Jasmine. Apa? Guys, kumpul di tempat biasa. Gue duluan ya. Karena dia punyanya. Dia sama Kenzo. Iya. Balas yuk. Bentar lagi mas. Mau mana lo? Sini lo. Lagi-lagi lo masih dekat sama Kenzo ya? Kan gue udah bilang jauhin Kenzo. Jauhin Kenzo. Lo ngerti gak sih? Katanya lo pintar. Masa ini aja gak ngerti? Tolol banget sih. Kita main fisik sama lo, biar lo bisa ngerti, ha? Maaf kak, Rafika. Alah, masih mau ngeles lo. Udah jelas-jelas tadi gue liat lo sama Kenzo udah di kantin berdua. Terus berani lo bohong sama kita. Kayaknya lo emang harus dikasih pelajaran deh. Guys.
Lo kenapa, Wah? Enggak, gue oke kok. Bohong, ini buktinya. Loh, itu tuh udah termasuk tindakan kekerasan. Kita harus lapor ke rektor. Minimal kita cerita lah ke dosen. Tidak bisa. Lo mengancam gue untuk tidak menceritakan siapapun. Lo tau kan, Aini itu pejabat, bisa-bisa gue ditelepon. Yaudah yuk, UKS pejabat ini. Ini sekarang di mana? Apa nih? Kamu coba tanya loh, dia. Kenapa lo gak ikutan aja? Kan segala di sana pasti lo bakal. Yaudah deh, gue coba dulu. Guys, kayaknya gue bakal ikutan lomba ini lagi deh. Nah, iya bener tuh, Men. Tahun lalu kan lo juga jadi pemenang lomba itu. Pasti lo bakal menang lagi sih, Min. Thank you guys. Gue tahu gue emang happy. Ini Jasmine lagi kan, udah ketebak sih. Enggak loh, yang mana itu sih Najwa, maba jalur beasiswa yang lagi dekat sama Kenza itu loh. Really? Gila sih seorang Jasmine dikalahin maba. Semoga aja Najwa nggak diapa-apain sama Jasmine. What? Ini bercanda ya? Anak miskin kayak dia bisa ngalahin gue? Ini gak bisa dibiarin sih, Min. Ya, gue harus ngelakuin sesuatu sih. Gue tahu kita harus ngelakuin apa. Tuh, gimana ya? Udah ketemu belum lo berkasnya?
Belum Jen, bro. Gimana nih hari ini terakhir ngumpulnya? Kian berkasnya nggak ketinggalan di rumah. Iya Jen. Duh, sopir gue udah nunggu di depan nih. Lo pulang dulu aja Jen, gak apa-apa. Biar ini gue cari sendiri aja. Lo yakin lah? Iya, lo duluan aja. Udah, duluan ya. Ya, apa-apa. Hati-hati ya. Bye. Lo nyari ini kan? Loh, kok kertasnya bisa nama kakak ya? Menurut lo, bisa kembaliin? Nih, surat dia guys. Jalan tuh lihat dong, punya mata nggak lo? Salah saya apa, Kak? Lo nanya, salah lo apa? Salah lo, pertama, lo rebut Kenzo dari gue. Kedua, lo ambil posisi gue. Yang ketiga, lo ambil semua perhatian yang harusnya gue yang dapetin. Dimana-mana cuma Najwa. Gue bosen tau gak? Kakak gak bisa nyalain aku dong. Lo masih bisa ngelawan, ha? Buka mulut lo. Telan nggak?
Diduga seorang mahasiswi UGD yang berinisial N ditemukan tidak bernyawa di belakang gedung terbengkalai kampus UGD. Selamat malam Bu, apa penyebab kejadian ini dan apakah sudah membuahkan hasil? Belum membuahkan hasil, namun dugaan sementara berdasarkan di TKP. Sepertinya korban bunuh diri dengan cara mengkonsumsi obat-obat penenang yang berlebihan. Lalu ia menggantungkan dirinya karena stres terhadap tugas-tugas kuliah yang begitu banyak. Apakah ada dugaan lain atau semacamnya Bu? Mengingat seorang mahasiswi ini adalah orang yang berprestasi. Kita tunggu dulu hasil otopsi dari pihak yang berwajib. Aku ngapain deh. Lo udah lihat sampai mana tadi? Kita bakal pasang lo kalau lo mau tutup mulut. Maaf Kak, saya sudah lihat semuanya. Saya janji mau tutup mulut. Oke, kalau sampai lo buka mulut, bakal habis sama kita. Izin dan, jadi berdasarkan olah TKP ditemukan bukti lain pada jenazah korban dan luka memar pada sekujur tubuh korban. Dugaan yang kuat saat ini adalah korban dipaksa untuk mengonsumsi obat-obatan penenang dan juga korban digantung agar motif dari pelaku tidak dapat dideteksi. Sepertinya pelaku merupakan orang yang cukup kenal dengan korban. Dugaan sementara sepertinya pelaku adalah teman satu universitas korban. Lanjutkan saja pemeriksaan ini. Baik Pak.
tidak cepat ditindaklanjuti, sepertinya akan ketahuan. Baiklah, terima kasih untuk informasinya. Boleh tahu? Kurang tahu juga deh, maaf ya. Ya, makasih ya kak. Iya. Permisi kak. Kak, permisi kalau boleh tahu ruang monitor di mana ya kak? Ruangannya di atas, nanti belok kanan, belok kiri, nanti kalian. Oke, makasih ya kak. Minta Anda untuk menutup mulut dan menghapus rekaman yang terjadi di TKP dan saya akan bayar mahal untuk urusan ini. Baiklah, tentu hal yang harus saya lakukan harus setimpal dengan bayaran. Sudah cukup? Cukup. Jadi gitu, ini semua terjadi karena ulah mereka. Tidak bisa dibiarkan, juga harus segera bertindak. Duh, lapar banget nih. Ke bawah dulu deh. Apa? Ternyata ini ulah Jasmine dan teman-temannya. Tak kusangka, ternyata mereka semualah pelaku kejadian naas yang dialami oleh Najwa. Biar aku rekam. Dan asal tahu, Jasmine dan teman-temannya selalu membuat Najwa. Ada orang yang mengikuti mereka. Siapa itu? Lihat, kita harus mencari orang itu dan menelusuri lagi semua kejadian ini. Oke. Ini sih dek, kira-kira kenal nggak sama orang yang foto ini? Kayaknya pernah saya lihat ya, Kak. Dia anak fakultas kedokteran. Makasih dek. Iya, Ini sih dek, kira-kira kenal nggak sama orang yang foto ini? Maaf kak, nggak kenal. Oke, makasih dek. Ya, sama-sama kak. Ini sih dek, kira-kira kenal nggak sama orang yang foto ini? Kayaknya tadi ada di ruang call center deh, Kak. Makasih dek. Iya. Permisi, lo anak universitas ini juga kan? Kalau boleh tahu, nama lo siapa ya? Iya, gue juga kuliah di sini. Nama gue Sherlyn. Kenapa ya? Gue boleh nanya nggak beberapa hal ke lo? Boleh. Mau nanya apa? Gue tahu tentang semua kejadian tragis yang dialami oleh Najwa. Dan gue juga tahu kalau lo juga terlibat di dalam kasus itu. Bukannya kasus itu sudah ditutup ya? Kok diungkit lagi? Lagi pula gue juga nggak ada hubungan dengan kasusnya Najwa. Sebaiknya lo buka suara mengenai hal ini. Karena gue punya bukti CCTV di TKP. Dan lo terlihat di dalam rekaman CCTV itu. Ternyata ada CCTV di gudang itu. Gawat, ini bisa habis gue sama gengnya si Jasmine. Enggak, gue nggak ada kok sampai pernah dengan kejadian itu.
gue punya bukti rekaman CCTV di TKP pas kejadian. Kalau lo nggak ngaku, gue bakal laporin lo dan proses kasus ini. Mau gak mau gue harus kasih tahu Kenzo masalah ini daripada ntar gue yang diproses. Oke, gue percaya sama lo. Tapi gue butuh perlindungan lo dari gengnya si Jasmine itu. Gue udah disuruh tutup mulut tentang kejadian ini dengan jaminan mereka biarin gue tetap hidup. Urusan itu aman. Intinya sekarang lo ceritain ke gue gimana kejadian sebenarnya. Oke, gue percaya sama lo. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau melapor bahwa telah terjadi pembunuhan berencana yang dilakukan oleh seorang mahasiswa di Universitas Gajah Duduk. Saya membawa rekaman CCTV dan seorang saksi mata. Bisa dijelaskan kronologinya? Baik, apakah saya bisa melihat videonya? Terima kasih. Baik, laporannya akan segera kami proses. Baik, terima kasih Bu. Kami permisi dulu. Permisi, apakah Anda dengan saudari Jasmine Diaima? Iya Pak, benar. Anda dengan Astrid Nur Hidayat? Iya benar Pak. Dan Anda dengan Lia Isnaini? Iya benar Pak. Kami dari pihak kepolisian akan melakukan penangkapan terhadap kalian atas dugaan kasus pembunuhan berencana. Kami juga kalian ikut kami ke kantor polisi. Cepat berdiri. Berdiri. Nah. Siap Pak, silakan. Saya ayah dari Jasmine yang kasusnya sedang ibu tangani sekarang. Ibu tahu siapa saya kan? Saya minta tolong kepada ibu untuk meringankan kasus anak saya dan teman-temannya. Berapapun nominal yang ibu minta akan saya berikan sekarang ini. Maaf Pak, kasus anak Bapak cukup berat Pak. Apa ibu tidak memikirkan masa depan ibu? Saya bisa ngomong apa saja. 3,5 miliar, saya siapkan 3 miliar. Tolong ibu ringankan kasus anak saya. Baik Pak, akan saya komunikasikan dengan hakim yang mengadili persidangan besok. Baik, terima kasih atas kerjasamanya. Saya permisi. Siap Pak, apa bisa ke kantor sekarang? Baik Pak. Siang Bu. Siang Pak, silakan duduk.
dikonfirmasikan dengan hakim yang akan mengadili di persidangan besok. Karena kasus anak bapak lumayan berat, jadi kami mengusahakan di bawah 10 tahun penjara. Dari awalnya bisa dituntut 20 tahun penjara. Baiklah, jika memang begitu bisa. Baiklah Bu, kalau gitu saya berhenti. Sidang pertama, pemeriksaan pelaku oleh Majelis Hakim, Senin, 29 Mei 2023. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi semuanya. Sebelum persidangan dimulai, saya mohon semuanya menonaktifkan alat komunikasi. Dan saya mohon di dalam ruang persidangan harap menjaga tata tertib di sini. Baiklah, sebelum kita semuanya memulai persidangan, diharapkan untuk berdoa menurut saya masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Sidang Pengadilan Negeri Rengat Selatan, kelas 2A, yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama dengan nomor register perkara 123 garing pit.b garing 2023 garing pn. Rengat Selatan tentang pembunuhan dan kekerasan atas nama terdakwa Jasmine Dia Hikmah, Astrid Nur Hidayah, Lia Isnaini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum, apakah terdakwa sudah siap? Siap, Yang Mulia. Penuntut umum, silakan memanggil terdakwa untuk memasuki ruangan persidangan. Baik, Yang Mulia. Kepada petugas silakan memanggil terdakwa Jasmine Dia Hikmah, Astrid Nur Hidayah, Lia Isnaini untuk memasuki ruang persidangan. Terdakwa sudah siap, Yang Mulia. Terima kasih. Saudari sekalian, selamat pagi. Hari ini saudari akan diperiksa sehubung dengan tindak pidana yang didakwakan kepada saudari sekalian. Apakah saudari sekalian sudah siap? Siap, Yang Mulia. Saudari sekalian, apakah saudari hari ini sehat jasmani dan rohani? Siap, sehat, Yang Mulia.
Apakah saudari terdakwa mengetahui mengapa saudari sekalian dipanggil ke persidangan ini? Tahu yang mulia. Saudari Jasmine, apakah saat ini Anda didampingi oleh penasihat hukum? Ya, yang mulia. Saya didampingi oleh penasihat hukum saya, Saudari Alsya Insani Saheri, SHMH, dan Saudari Indah Widya Stuti, SHMH. Apa benar mereka yang di sana penasihat hukum Anda? Benar yang mulia. Baik, terima kasih. Saudari Astrid, apakah saat ini Anda didampingi oleh penasihat hukum? Ya, yang mulia. Saya didampingi oleh penasihat hukum saya, Saudari Elsya Insani Saheri, SHMH, dan Saudari Indah Widya Stuti, SHMH. Apa benar mereka yang di sana itu penasihat hukum Anda? Benar yang mulia. Baik, terima kasih. Saudari Lia, apakah saat ini Anda didampingi oleh penasihat hukum? Iya yang mulia, saat ini saya didampingi oleh penasihat hukum saya, Saudari Elsa Insani Saheri, SHMH, dan Indah Widya Stuti, SHMH. Apa benar mereka yang di sana penasihat hukum Anda? Benar yang mulia. Saudari penasihat hukum, apakah saudari penasihat hukum sekalian sudah menerima surat kuasa dari terdakwa? Sudah yang mulia. Kepada penuntut umum, silakan maju untuk memeriksa surat kuasa beserta surat berbicara dari penasihat hukum. Baik yang mulia. Silakan maju untuk menunjukkan surat kuasa dan surat izin berbicara. Baik yang mulia. Baik, terima kasih saudara penuntut umum beserta penasihat hukum. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Saudari penuntut umum, apakah saudari sudah siap dengan surat dakwaan? Siap yang mulia. Baik, silakan bacakan. Baik yang mulia. Surat dakwaan nomor rek perkara 123 garing pit.b garing 2023 garing PN Rengat Selatan. Terdakwa 1. Nama lengkap Jasmine Dia Hikmah. 2. Nama lengkap Astrid Nur Hidayah. 3. Nama lengkap Lia Isnaini. Penahanan terhadap para terdakwa baik pada tingkat penyidikan maupun penuntutan adanya penahanan antara lain. 1. Ditahan oleh penyidik Polres Indragiri Hulu 27 Maret 2023 sampai dengan 24 April 2023. 2. Ditahan di tingkat kejaksaan 25 April 2023 sampai dengan 22 Mei 2023. 3. Perpanjangan penahanan oleh penuntut umum 23 Mei 2023 sampai dengan 29 Mei 2023. Dakwaan pertama, bahwa terdakwa Jasmine Dia Hikmah, Astrid Nur Hidayah, Lia Isnaini, bahwa pada tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat Selatan,
orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, diikuti, disertai, atau didahului dengan perbuatan yang dapat dihukum. Pelaporan kepada pihak kepolisian dilakukan oleh teman sekampusnya, yaitu Kenzo Ramadan Akbar, bahwa dalam keterangan saksi yang menyaksikan langsung di tempat kejadian perkara dan beberapa barang bukti antara lain: 1. Rekaman CCTV TKP. 2. Rekaman dari handphone saksi. 3. Racun botulium tosin rumus kimia H5CH12 ditemukan saat otopsi korban. 4. Luka dan lebam korban. 5. Jasad korban. 6. Sidik jari pelaku. 7. Saksi pengakuan. 8. Tali. Perbuatan terdakwa diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam 339 Job 55 KUHP, dan kedua, subsidiar perbuatan para terdakwa diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 340 Job KUHP, dan ketiga, perbuatan para terdakwa diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 351 KUHP Rengat Selatan 29 Mei 2023. Jaksa Penuntut Umum Cindika Mira Utami SH.MH dan Resti Putri Andika SH.MH. Cukup, Yang Mulia. Baik, sidang akan kita lanjutkan dengan pemeriksaan barang bukti dan saksi-saksi. Kepada jasa penuntut umum, apakah sudah siap dengan barang-barang bukti? Sudah, Yang Mulia. Kami sudah menghadirkan 4 orang saksi dengan beberapa alat bukti. Baik, kami persilakan untuk para terdakwa untuk duduk di sebelah penasihat hukum dan tidak dibenarkan untuk berbicara tanpa izin dari majelis hakim. Baik, Yang Mulia. Saudari penuntut umum, silakan panggil para saksi. Baik, Yang Mulia. Selamat pagi saudara-saudari saksi. Hari ini saudara akan diperiksa terhadap tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa Jasmine Dia Hikmah, Astrid Nur Hidayah, Lia Isnaini. Apakah saudara saksi bersedia? Bersedia, Yang Mulia. Bersedia, Yang Mulia. Bersedia, Yang Mulia. Bersedia, Yang Mulia. Sebelum saudari memberikan keterangan, saudari akan disumpah menurut agama masing-masing. Apakah saudari bersedia? Bersedia, Yang Mulia. Bersedia, Yang Mulia. Bersedia, Yang Mulia. Bersedia, Yang Mulia. Kepada rohaniawan diperintahkan untuk menempatkan diri. Kepada hakim anggota 1 dipersilakan untuk memimpin sumpah. Saudara-saudari saksi, silakan ikuti ucapan saya. Pemeriksaan saksi kami anggap selesai. Diperintahkan kepada terdakwa untuk kembali ke depan hadapan Yang Mulia Hakim.
Saudari sekalian, apakah saudari hari ini sehat jasmani dan rohani? Sehat yang mulia. Baik, untuk selanjutnya pembacaan tuntutan. Kepada jaksa penuntut umum, apakah tuntutannya sudah siap? Tuntutannya sudah siap yang mulia. Kepada jaksa penuntut umum, dipersilakan untuk membacakan tuntutan. Baik yang mulia. Kejaksaan Rengat Selatan Surat Tuntutan Nomor Perkara 123-B/2023-PN Rengat Selatan. Jaksa pada Kejaksaan Indragiri Hulu yang bertindak sebagai penuntut umum setelah memperhatikan hasil pemeriksaan di dalam persidangan yang memeriksa dan mengadili atas nama terdakwa berdasarkan surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Rengat Selatan. Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif sebagaimana terlampir dalam surat pidana ini, yakni dakwaan 1, pasal 339, Jo 55 KUHP. Dakwaan 2, pasal 365 ayat 4 Jo KUHP. Dakwaan 3, pasal 351 KUHP. Menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Rengat Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan menyatakan terdakwa Jasmine Dia Hikmah, Astrid Nur Hidayah, Lia Isnaini bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan dan kekerasan. Menjatuhkan pidana bagi terdakwa Jasmine Dia Hikmah 7 tahun penjara, Astrid Nur Hidayah 6 tahun penjara, Lia Isnaini 6 tahun penjara dan dikurangi masa tahanan. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan di muka persidangan yang terbuka untuk umum. Baik, sekian itu yang mulia bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada jaksa penuntut umum. Baik, saudara sekalian, mengingat yang mulia hakim telah memutuskan dengan diskusi bersama hakim-hakim yang lain, saya akan membacakan keputusan. Pengadilan Negeri Rengat Selatan menjatuhkan keputusan sebagai berikut. 1. Memperhatikan pasal 339 Jo pasal 55 ayat 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum secara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Jasmine Dia Hikmah dengan pidana Astrid Nur Hidayah, Lia Isnaini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan kekerasan secara bersama-sama. 2. Menjatuhkan pidana terhadap Jasmine Dia Hikmah dengan pidana 7 tahun penjara, Astrid Nur Hidayah 6 tahun penjara, Lia Isnaini 6 tahun penjara. 3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. 4. Menetapkan barang bukti. Demikian seluruh proses persidangan yang mengadili pidana dengan terdakwa Jasmine Dia Hikmah, Astrid Nur Hidayah, Lia Isnaini, Senin 29 Mei 2023. Dengan ini dinyatakan ditutup.